Ajit Kabayel. There's all sorts of heavyweight. 7 Juni 2025, dunia tinju kelas berat digemparkan dengan aksi petinju yang satu ini. Bagaimana tidak, sepanjang ronde ia sudah dibuat sengsara. Namun dengan mental juara dalam dirinya, malah ia berhasil bangkit dan membalik keadaan. Kemenangan ini bukan soal sabuk juara, tapi tentang sebuah pembuktian bahwa ia adalah ancaman baru di kelas berat. Badannya memang tak sebesar Tyson Fury, bahkan pukulannya tak sekeras Deontay Wilder. Tapi mengapa petinju ini sulit untuk dikalahkan? Fabio Wardley, petinju ini berasal dari Ipswich, sebuah kota tertua di England. Soal tinju, kota ini tidak memiliki sejarah hebat soal olahraga ini. Tak seperti kebanyakan petinju lainnya yang mengenal sejak usia dini, Fabio malah pertama kali menggunakan sarung tinju ketika ia sudah berusia 20 tahun. Because you're now a superstar, Fab. A lot of people want to know about you. You're a superstar, Fab. I don't know about super. You're a superstar, Fab. When did you first lace up the gloves? When did you put them on? I first ever put on a pair of gloves 10 years ago now, so when I was 20. That doesn't even make sense. Yeah, even when I say it out loud, it does sound a bit silly, because then I speak to... Dengan semangat latihan yang terus membara dan dengan bekal tinju yang seadanya, 3 tahun berikutnya, 2017, Fabio dengan beraninya masuk tinju profesional. Padahal laga amatir saja ia tak pernah sekalipun bertanding. Dan yang lebih mencengangkan lagi, di awal karirnya, Fabio mampu membuktikan bahwa dengan modal nekat, ia berhasil menjatuhkan lawannya satu persatu. Fabio menggunakan kelincahannya untuk bertahan melewati ronde demi ronde. Saat itu semua orang masih meragukannya, bahkan tak ada promotor besar yang mau mengontraknya. Hingga suatu hari seorang petinju kelas berat yang masih aktif ingin membantu memuluskan mimpinya. Ya, petinju itu adalah Dillian Whyte. Tidak hanya sebagai mentor, Whyte juga menjadi manajernya. Yeah, Fabio is a good fighter. Those punches, I know what they feel like because he's got me a few of them in chain as well. It's very hard to hit and very agile for a heavyweight as well. He's quite slim. Bagi Fabio, Whyte sangat berperan besar dalam karirnya. Bahkan Fabio berjanji tidak akan pernah mempertimbangkan untuk melawannya, bahkan jika ditawari sejumlah uang besar. Karena di bawah mentor seorang yang berpengalaman di kelas berat, Fabio bisa dekat dengan petinju papan atas. Ia dipercaya oleh Alexander Usyk untuk menjadi sparring partnernya. Tidak hanya bersama Usyk, Fabio juga sparring dengan petinju papan atas Inggris seperti Joshua, Daniel Dubois, termasuk dengan Tyson Fury. Dengan pengalaman yang luar biasa itulah, tak heran Fabio di awal karirnya dengan mudah mengalahkan lawannya dengan KO. Tahun 2020, Fabio diberi kesempatan untuk merebutkan sabuk kelas berat Inggris yang kosong. Kala itu, ia dipertemukan dengan Simon Vallily. Fabio yang masih berusia 25 tahun itu mampu membuat Simon kalah TKO di ronde ketiga. RSC, he's still undefeated. And the new English. Di laga berikutnya, Fabio melawan Richard Lartey. Tak butuh waktu lama, cukup 2 ronde saja. On the gridiron, doesn't he? Oh, wow, bang! Big right hand from Fabio Wardley. Untuk mempertahankan sabuknya, Agustus 2021, Fabio dipertemukan dengan sang seniornya, yakni Nick Webb. Dan tak butuh waktu lama juga, ia hanya butuh 1 ronde saja.
He's an unsteady leg. The right hand crashes. Right hand comes through. Webb in big trouble and he folds in the corner. That's a knockdown. That's a knockdown. The ropes are cut. From Ipswich, Suffolk, England, Fabio. Tahun 2022, kini Fabio diberi panggung yang jauh lebih besar lagi. Dan kali ini ia dipertemukan dengan Daniel Mart, petinju dari Amerika. Fabio's a real natural talent and what he does lack, you could say. Meski postur Whiteley jauh lebih kecil, namun ia mampu memberi perlawanan. But if you've seen him in the past to the overhand right, so expect Fabio to start looking for that as he does there. Hodgins told him to change the levels, go body first. Dan di ronde kedua inilah Fabio menyudahi laga dengan kejam. Dari laga inilah nama Fabio mulai mencuri perhatian. Banyak yang menilai kemampuannya sudah mulai selevel dengan petinju papan atas di kelas berat. 5 bulan berikutnya, Fabio kembali naik ring dan lawannya yakni petinju gemuk dari Inggris, Chris Haley. Sama seperti lawan sebelumnya, Fabio hanya butuh 2 ronde saja. Fabio, see the little feint there. Find back with a lovely right hand. That's the shot for the southpaw and he's troubled there. And the opening round still to go. Healy tries to cover up and then to fire back. Can't miss with it, right? Can he? So accurate with the shots and look how spiked he is. Dari kemenangan inilah, Fabio akhirnya mendapat lawan yang cukup tangguh, Nathan Gorman, petinju dari Inggris yang hanya sekali mengalami kekalahan. See how comfortable Gorman's looking here. That Grady has the amateur pedigree. Duel ini merupakan perebutan sabuk kelas berat Inggris yang kosong. Meski lawannya yang katanya tangguh, namun Fabio membuatnya tak berdaya saat di ronde kedua. From Gorman because he's waiting for it. We've seen this in the career. And Gorman goes down. Incredible stuff. He can't miss with that right hand. Fabio loaded up the shot. Another one on the side of the head of Gorman. Dan lagi-lagi di ronde ketiga, Fabio kembali membombardirnya. Now Wardley goes on the attack once again, gets through with that right hand, and Gorman is down for the third time, and this time he's got more. Tahun 2023 menjadi tahun yang spesial baginya, karena Fabio mendapat kesempatan lagi untuk berbukan sabuk kelas berat WBA kontinental yang kosong. Dan yang menjadi lawannya yakni Michael Politkovski, petinju gempal dari Amerika. Ditonton ribuan warga Inggris, Fabio ingin membuktikan bahwa ia sudah layak disejajarkan dengan petinju top Inggris lainnya. Dengan footwork yang dimilikinya, membuat dirinya dengan mudah melancarkan serangan setiap rondenya. Dan di ronde keempat inilah Fabio mengakhiri laga dengan TKO. Tidak hanya sabuk, kemenangan ini menjawab semua anggapan tentang dirinya yang sebelumnya ia diremehkan. Fabio Wardley extends his unbeaten record in his first outing as the British champion. He takes on American opposition. Dan laga inilah yang juga bentuk pembuktian seorang Fabio, yakni ia dipertemukan dengan petinju hebat dari Inggris juga yang belum pernah kalah, David Adeleye, sang pemilik sabuk WBO Eropa. Banyak yang meyakini kali ini Fabio akan mengalami kekalahan pertamanya karena yang dilawan adalah petinju muda andalan Inggris. Laga derby Inggris ini sudah panas sebelum pertandingan. Bahkan sebelumnya Fabio dibuat terluka di area matanya. From Adelaide, right at the beginning of the contest. There's certain things that Fabio does really well. Dan benar saja, setelah keduanya berada di atas ring, Fabio mampu membalasnya dengan lebih kejam lagi. Tremendous combination from Fabio. Dan inilah pembalasan yang sangat sempurna. Wardley now opens up. Has he got enough time at the end of the 7th round? He has. The referee steps. Setelah melihat laga-laganya Super Fighter, bagaimana pendapat kalian? Apakah ia sudah layak dipertemukan dengan sang raja utama di kelas berat? Boleh Anda komen di bawah ini. Dan inilah salah satu laga terbaiknya, yakni saat ia dipertemukan dengan salah satu petinju tak terkalahkan di kelas berat, Frazer Clarke.
Bahkan di laga ini Fabio tak mampu untuk meraih kemenangan KO. Right, there's been a good positive start this from Fraser Clark. Woodley just looking to settle back. He kept those gloves up. He's on the receiving end though. The straight right hand gets through. Memang di ronde kelima Fabio mampu membuat Fraser terkanvaskan. Namun setelah itu sang lawan mampu membalik keadaan dan membuat wajah Fabio terluka parah. Dan setelah diumumkan hasilnya malah draw. Sama-sama meyakini meraih kemenangan di laga ini, akhirnya keduanya sepakat untuk tanding lagi. Dan benar saja di laga rematch ini Fabio mampu membuat Fraser dibuat KO di ronde pertama. He's got to take his composure now, Wardley. They call this round 13. They're taking it for the left off, and down goes Clark. Terhitung sejauh ini Super Fighter, Fabio sudah mampu mengumpulkan rekor laga 20 kali. 18 diantaranya dimenangkan dengan KO. Dan itu berarti rasio kemenangan KO-nya sangat tinggi. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga video. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe Ruang Fighter. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world.